Punya ilmu, bela diri memang sangat bermanfaat, terutama untuk menjaga diri sendiri. Akan tetapi, keahlian itu belum tentu bisa menjamin keselamatan. Jika berada di situasi yang salah ataupun musibah, terutama ketika orang tersebut lengah, seperti apa yang telah terjadi pada seorang pendiri bela diri ekspres perguruan pencaksilat Sakato Tiger Banyumas yang dikenal dengan nama Bes. Heriadi bin Ahmad Ibrahim yang dikenal dengan nama Heri Bes, seorang pria yang sudah berkeluarga. Dia dikaruniai 3 orang putra dan 3 orang putri dari hasil pernikahannya dengan Tri Irtanti. Meskipun profesinya hanya seorang guru saat itu, hidup mereka sangat harmonis. Kemudian Heri melanjutkan hidupnya dengan mencari nafkah sebagai petugas keamanan di Terminal Purwokerto. Tapi kurang jelas gimana awal mulanya hingga kemudian dia menjadi orang kepercayaan mantan Ketua DPRD Banyumas Tri Waluyo Basuki. Mungkin saat itu organisasi kemasyarakatan jadi awal mula mereka saling berhubungan. Hingga suatu hari tubuhnya ditemukan di beberapa tempat dalam keadaan tidak utuh. Bahkan beberapa potongan telah hangus. Saat itu jasad tidak diketahui identitasnya, menggemparkan masyarakat sekitar Telaga Sunyi Baturaden, Kabupaten Banyumas, dan wilayah Waduk Merica, Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah diketahui identitas korban, kematiannya pun sempat masih jadi misteri. Petugas polisi sempat mengalami jalan buntu untuk mengungkap puzzle yang ditemukan pada bulan Agustus tahun 2004. Hingga suatu hari, seorang warga lapor pada polisi setelah melihat profil korban terpampang pada koran. Dan akhirnya misteri puzzle yang mengerikan itu pun terungkap. Sebelum ke ceritanya, sorry nih guys, konten kali ini sangat minim dokumentasi tentang wajah pelaku. Agus Santoso merupakan mantan karyawan perusahaan Oto Sinarjaya. Pada suatu hari, tiba-tiba dia datang ke perusahaan Sinarjaya. Setibanya di sana, Agus bertemu dengan bos PO Sinarjaya. "Hei Gus, kemana aja baru kelihatan lagi nih? Bawa apaan tuh di dus? Kok baunya anyir sih?" kata si bos. Agus menjawab, "Ada aja pak, saya agak sibuk akhir-akhir ini." "Oh, ini saya baru seseorang," sambil memamerkan isi dusnya yang berisi kelapa sebagai barang bukti. Si bos dibuat merinding melihat sedikit isi dari dus itu. Namun saat itu si bos tidak peduli dan menolak untuk melihat jelas seluruh isi dus tersebut. Setelah hari-hari berlalu, si bos dikejutkan oleh berita koran tentang penemuan puzzle manusia. Dia teringat dengan isi bungkusan yang pernah Agus bawa ke kantornya. Si bos yakin penemuan puzzle itu ada kaitannya dengan Agus. Setelah dipikir-pikir, akhirnya si bos segera menghubungi polisi. Hal itu jadi awal terungkapnya misteri puzzle tubuh Heri. Para petugas polisi melakukan penyelidikan. Semua orang yang mengenal Heri tidak percaya almarhum tewas seperti itu. Apalagi almarhum memiliki kemampuan ilmu silat tingkat tinggi. Tidak mungkin dia mudah dikalahkan dan dibunuh. Apa mungkin saat itu Heri sedang mabok atau pingsan sebelum dipasel? Karena semua keterangan yang didapat hanya dari satu sisi. Yang jelas, seahli apapun manusia pasti ada lemahnya dan ada lengahnya. Polisi pun kemudian mencari tempat tinggal Agus. Dan ternyata Agus tinggal bersama ayahnya bernama Sony. Polisi pun kemudian menggeledah tempat tinggal keluarga Sony di Kelurahan Mersi yang lokasinya dekat dengan markas Polres Banyumas. Sony adalah ayah Agus
Di rumah itu mereka tinggal bersama anggota keluarga lainnya, Sutirah, istri Agus, dan 2 anak lainnya, Abdul Ghani dan Bowo. Di rumah Agus, polisi berhasil menemukan beberapa barang bukti, pisau daging, tape recorder, batu, dan kulkas bercak merah. Melihat keadaan seperti itu, polisi sangat yakin dalam menjalankan aksinya. Agus tidak sendirian, sehingga Sony, Sutirah, Agus, Abdul Ghani, dan Bowo digelandang ke kantor polisi untuk diperiksa. Mereka sekeluarga sangat kompak dan tetap tenang saat digelandang polisi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada interogasi, Sony mengakui perbuatannya. Menurut keterangannya, malam itu Harry datang ke rumah seperti biasa. Agus dan Harry sempat mengobrol di kamar. Dalam percakapan itu, Harry minta uang pada Agus sebesar 100.000 rupiah untuk beli pulsa handphonenya. Namun saat itu Agus menolak permintaan Harry. "Wah, maaf nih bro, gue lagi gak punya uang." Jawaban Agus membuat Harry marah saat itu. Mereka kemudian bertengkar. Lalu Harry menyikut dagu Agus hingga hampir pingsan. Melihat keadaan itu, Abdul Ghani lari ke depan rumah. Dia mengambil batu lalu kembali masuk ke dalam rumah, menggunakan batu itu tepat di belakang kepala Harry. Harry yang saat itu lengah langsung tersungkur. "Cepat ambil pisau daging, Wak!" Abdul Ghani yang kalap menyuruh Bowo adiknya untuk mengambil sajam di dapur. Perbuatan mereka semakin parah. Ghani bak orang kesetanan. Dia memotong kelapa dan medot cairan merah pada leher Harry. Lalu menyuruh Agus dan Bowo untuk ikut melakukan hal serupa. Dan mereka menuruti perintah Ghani. Sutirah dan Sony yang sudah renta saat itu sedang tidur. Mereka terbangun karena mendengar ada keributan. Dan mereka melihat tindakan jahat anak-anaknya tanpa berbuat apa-apa. Sutirah pergi ke belakang rumah. Tak kuasa melihat semua itu, rasanya seperti mimpi. Sutirah saat itu mengira penyakit epilepsi Ghani lagi kumat. By the way, memangnya penyakit epilepsi bisa sekejam itu? Menurut sumber, saat itu Ghani dalam keadaan mabuk. Dia melanjutkan aksinya dengan dada Harry dan memakan jeroan yang berbentuk gumpalan merah. Melanjutkan tindakan dengan memotong beberapa bagian yang konon mereka percaya isu bahwa Harry punya ilmu rawa rontek. Namun, faktanya tindakan itu dilakukan untuk menutupi kejahatan mereka. Tiap puzzle dari leher hingga bawah mereka bungkus dengan plastik dan disimpan di gudang. Sementara bagian kelapa dimasukkan ke dalam kulkas. Keesokan harinya, mereka menyewa kendaraan membawa beberapa puzzle untuk dibuang ke waduk merica. Di sana mereka menaburi kopi pada puzzle dengan tujuan menutupi bau. Tapi mereka masih khawatir bila akan ada yang menemukan puzzle itu. Akhirnya mereka membakar bagian puzzle di bawah jembatan wilayah waduk merica. Sementara di rumah, Sony membuka kulkas. Dia terkejut bukan main ketika mendapati adanya kelapa yang tersimpan di dalam. Dia teringat aksi anak-anaknya semalam. Sebagai ayah, menurut Sony, sudah sepantasnya melindungi anak-anak dan menutupi perbuatan mereka. Lalu, Sony segera meminjam sepeda motor tetangga untuk membuang barang bukti kelapa di wilayah Baturaden. Yang konon, legendanya Telaga Sunyi dari zaman dulu memang dikenal sebagai tempat pembuangan mayat dan lokasi angker karena pernah terjadi beberapa insiden pada para pengunjung lokasi itu. Selain itu, mitosnya Telaga Sunyi ini mirip-mirip kebun raya Bogor guys, bahwa pasangan yang berkunjung ke lokasi ini konon seringkali terlibat dalam pertengkaran dan perpisahan setelahnya. Ya percaya nggak percaya sih, namanya legenda pasti ada di setiap wilayah Indonesia. Nah, lalu vonis apa untuk keluarga Sony? Menurut sumber Liputan 6, pada bulan Maret tahun 2005, Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah menjatuhkan vonis hukuman mati pada kedua terdakwa, Agus Santosa
dan Ruslan Abdul Ghani. Sementara ayah mereka, Sony Tarsono, dihukum penjara selama 20 tahun dan Mukti Wibowo, yang juga merupakan adik kandung Agus, sudah lebih dulu divonis hukuman penjara selama 10 tahun. Keluarga Sony menyatakan akan mengajukan banding atas vonis itu, tapi saya tidak menemukan lagi kisah sidang selanjutnya. Dan gak tahu gimana kelanjutannya kasus saat itu, karena sangat minim pemberitaannya. Bahkan sepertinya wajah para pelaku menggunakan topeng saat sidang, sehingga foto-foto yang saya dapatkan kurang jelas yang mana wajah pelaku sesungguhnya. Selain masalah uang, sepertinya warga menduga pembunuhan itu terjadi karena balas dendam atas perlakuan Harry terhadap keluarga Sony. Dan masalah semakin runyam setelah salah satu anaknya Sony diberhentikan dari pekerjaan di perusahaan PO Bus Sinarjaya. Yang gue juga gak habis pikir sih dari kisah ini, ketika Agus datang ke bosnya bawa oleh-oleh kelapa Harry. Entah apa dibalik motif sesungguhnya dia pamer aksi yang telah dia lakukan pada si bos. Apa mungkin untuk menakut-nakuti si bos atau ada motif lain? Entahlah. Tapi yang jelas, hidup itu penuh misteri karena rahasia Tuhan. Ya, kita doakan Al-Fatihah untuk almarhum. Semoga husnul khotimah, diampuni segala kesalahannya. Kalau ada di antara kalian yang lebih tahu kisah lengkapnya dan perlu dikoreksi, komen di kolom komentar ya guys. Demikian kisah kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah mampir, yang udah nonton, yang udah nge-like, subscribe, komen, dan nge-share channel ini.